Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para kiai, wabil khusus DKM Masjid Jami Ar-Rahmah beserta jajarannya. Mudah-mudahan mereka semua dalam keberkahan dan kesehatan sehingga dapat berkhidmat untuk kemakmuran masjid yang kita cintai ini. Jamaah salat subuh berjamaah yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita. Semoga segala nikmat-nikmat itu kita mampu dengan izinnya senantiasa mendekatkan diri kepadanya dan dipilih sebagai hamba-hambanya yang soleh. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan karibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teruskan kajian sirah kita sambil memperpanjang i'tikaf. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala haji dan umrah yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum itu mari kita bacakan suratul Fatihah wabil khusus bagi pengarang kitab ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wa tabi'in wal ulama ila an wal musannifin al-mukhalafin khususan li Muhammad bin Abi al-Bajuri wa Umar bin Umar Abdul Jabbar وغيره أن الله يعلى الدرجات في الجنة ونفعنا الله بعلومهم وأبصارهم وأنوارهم في الدارين وإلى جميع أرواحهم من الجماعة شيء لله ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل
على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Siratuhu fi qaumihi qabla al-bi'tsati. Perjalanan beliau di tengah kaumnya sebelum kerasulan. Kana alaihi salatu wassalamu ahsana qaumihi khuluqan. Baginda Nabi adalah orang yang paling baik di antara kaumnya akhlaknya yang paling baik. Wa ab'aduhum 'anil fahsy, dan orang yang paling jauh di antara kaumnya dari perbuatan tercela, keji dan sebagainya. Wal akhlaqul lati tadannasar rijal, dan akhlak-akhlak buruk, akhlak-akhlak kotor yang sudah menjadi kebiasaan. Hatta kana afdala qaumihi muru'atan, dan baginda Nabi adalah orang yang paling utama, yang paling menjaga dirinya. Wa akrama mukhalitatan, dan orang yang lembut bergaulnya, luas pergaulannya. Wa khairahum jiwaran, dan orang yang paling baik dalam bertetangga. Wa a'dhamahum hilman, dan orang yang paling santun, orang yang besar santunnya. Wa asdaqahum hadisan, dan orang yang paling jujur bicaranya. Wa a'dhamahum amanatan, dan orang yang paling besar amanahnya. Fasammuhu al-amina, oleh karena itu orang-orang Quraisy saat itu menjuluki beliau dengan al-amin, orang yang dapat dipercaya. Lamma jama'allahu fihi minal umuri shalihatil hamidati, begitulah Allah mengumpulkan sikap-sikap baik itu, minal umuris sholihah, segala yang baik dan terpuji di dalam diri Rasul, wal fi'alis sadidah, dan karakter yang kuat. Minal hilmi, diantaranya santun, kesantunan, was-sabri, syukur, sabar, wasyukri, syukur, wal adli, sikap adil, wat tawadhu'i, rendah hati, wal afati, pemaaf, wal judi, dermawan, wasyaja'ati, pemberani, wal haya'i, dan paling malu. Jadi Rasul dikenal sebagai orang yang santun, sabar, berterima kasih, tahu terima kasih, adil, rendah hati, dermawan, berani dan malu. Hatta syahada lahu bidzalika ala du'a'daihi, sehingga hal itu disampaikan oleh salah seorang musuh bebuyutannya dalam kabilah, dari kabilah lain, yaitu An-Nadhr ibnul Haris min Bani Abdiddar. Jadi namanya An-Nadhr, ini musuh bebuyutan yang paling membenciku. Haitsu yaqul, ketika dia berkata setelah Islam, apa sebelum Islam? Qad kana Muhammadun fikum gulaman hadasan, ardakum fikum wasdaqakum hadisan.
Beliau berkata, An-Nadhr ini, Muhammad saat beliau masih remaja, ardhakum fikum, adalah orang yang paling disenangi keputusannya. Jadi ketika Hajarul Aswad, jadi An-Nadhr itu mengingatkan, dulu yang paling engkau ridhoi keputusannya adalah Muhammad. Wa asdaqakum hadisan, dan orang yang paling jujur yang kalian kenal. Wa adzamakum amanatan, dan orang yang paling amanah yang kamu kenal. Hatta idza ra'aitum fi sudghihi syaiba, sampai kalian bertemu saat dewasa. Waja'akum maja'akum, ketika beliau menyampaikan apa yang disampaikan. Kultum sahir, kalian semua rata menolak, mengatakan penyihir. Dulu kamu percaya sama orang ini, tiba-tiba ketika mendakwahkan dirinya, menyampaikan kebenaran dari Allah, risalahnya, tiba-tiba kalian bilang penyihir. Kan aneh. La wallahi ma huwa bisahir. Tidak, demi Allah, dia bukanlah tukang sihir. Qala dzalika fi ma'radil ittifaqi ala ma yaqulunahu lil arabi alladzina yahduruna al musima. Ini An-Nadhr katakan ketika sebagai penolakan bagi orang Arab ketika musim haji di mana orang-orang Arab sedang berkumpul. Jadi termasuk Bani Adi, An-Nadhr dalam. Jadi ketika musim haji ini disampaikan. Dulu Muhammad orang yang keputusannya diterima oleh kalian, dan orang yang paling benar bicaranya, dan orang yang paling amanah yang kalian kenal. Tapi tiba-tiba kalian tolak dakwanya dengan mengatakan penyihir. Itu pada saat haji, orang lagi kumpul. Hatta yakunu mutaffaqina ala qaulin maqbulin yaqulunahu. Dan semua orang Arab saat itu membenarkan, iya ya. Tapi pulang lagi nolak. Dikomporin lagi apa tetuanya kalian. Jadi pada saat haji iya ya gitu. Kenapa Bu? Walamma sa'ala Heraklu Malikur Rum Aba Sofyan qailan, dan ketika ini Abu Sufyan diutus untuk menemui Heraklius saat beliau ini bertanya kepada Abu Sufyan, hal kuntum tatahammunahu bil kadhibi qabla ayyakula maqala, apakah kalian pernah mendapati Muhammad ini berbohong sebelum mengatakan apa yang ia katakan sekarang? Qala la, tidak. Ini tidak ada keterangan, karena Abu Sufyan ini juga pernah diutus. Ini tidak ada keterangan. La, tidak. Faqala Heraklu, lalu Heraklius, Kaisar Romawi, maka liyada'a al-kadhiba 'alan nasi wa yukadziba 'ala Allah. Kalau begitu, orang yang tidak pernah berdusta terhadap manusia mustahil berdosa atas nama Allah. Orang yang tidak pernah berbohong kepada manusia mustahil berbohong atas nama Allah. Waradda dzalika fi awwali sahihil Bukhari. Warada dzalika fi awwali sahihil Bukhari. Itu dicantumkan dalam Sahih Bukhari di awal-awal
kitab sahihnya. Wa qad hafadhahu Allah fi sigharihi min kulli a'malil jahiliyati allati jaa'a syar'uhu syarifu bididdiha. Dan demikian Allah telah memelihara baginda Nabi pada masa kecilnya dari segala aktivitas kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang nantinya bertentangan dengan syariatnya. Jadi Allah memang sejak kecilnya memelihara beliau yang kira-kira nanti akan ditentang oleh syariat. Bertentangan. Jadi tidak pernah melakukan karakter-karakter suatu perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Wa bughidat ilahil awsanu baghdan syadidan. Dan sejak kecil beliau sudah membenci berhala dengan kebencian yang sangat, benci banget, gitu ya, dengan berhala. Jadi ketika artinya ketika mulai menyadari tamyiz, itu beliau sudah mengerti bahwa berhala itu bukan Tuhan dan beliau membencinya. Hatta makana yahduru laha ihtifalan aw 'idan mimma yaqumu bihi ubbaduha. Sehingga kebencian beliau itu dengan kebencian beliau itu, beliau tidak pernah hadir dalam suatu pesta perayaan atau perayaan yang dirayakan oleh kaumnya untuk dalam rangka penyembahan atau penghormatan terhadap berhala itu. Jadi dalam perayaan apapun yang sangkut paut dengan berhala, dengan Tuhan-Tuhan orang jahiliyah saat itu, Nabi tidak tertarik dan tidak hadir. Wa qala alaihi salatu wassalamu lamma nash'atu bughidat ilayyal awsan. Sejak kecil, kata Rasul ini, baginda bersabda, lamma nash'atu bughidat ilayyal awsanu. Sejak kecil aku benci dengan berhala. Wa bughida ilayya asy-sya'ru, dan aku membenci syair. Jadi kalau seandainya Nabi dituduh penyair, sejak kecil Nabi tidak suka syair. Walam ahumma bisyai'in mimma kanatil jahiliyati mimma kanatil jahiliyatu taf'aluhu illa marratain. Walam ahamma, dan tidak pernah ada keinginan untuk terlibat dalam hal-hal jahiliyah, pesta-pesta atau apapun, kecuali 2 kali. Jadi keinginan bukan tindakan. Tidak pernah ada keinginan untuk mengikuti perayaan atau pesta itu kecuali 2 kali. Kullu dzalika yuhawwilullahu baini wa baina ma uridu min dzalik. Tetapi tidak pernah kejadian. Artinya Allah selalu mencegah darinya. Jadi pernah pengen 2 kali menghadiri satu perayaan atau pesta dalam rangka pesta-pesta anak muda saat itu, orang-orang jahiliyah, pernah 2 kali. Tapi Allah tidak mengizinkan. Summa hamamtu bisu'in ba'daha hatta akramani Allahu birisalati. Sampai kemudian aku tidak pernah lagi berpikir untuk menginginkan atau melakukan itu, setelahnya sampai aku dimuliakan dengan risalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah 2 kali pengen menghadiri pesta atau perayaan itu, tapi yuhawilullah, Allah tidak pernah mengizinkan atau merubah gitu.
Apa yang dirubah nanti ada ceritanya. Qultu lailatan li ghulami kana yar'a ma'i. Ini salah satu cerita beliau. Baginda Nabi pernah mengatakan saat menjadi gembala bersama temannya. Ini lagi gembala nih, lagi gembala. Lau absarta li ghanami. Tolong jaga, liatin kambing-kambing ini, kambing-kambing saya. Kambing-kambing ini untuk saya. Jadi ada teman gembalanya. Tolong jagain, liatin, jagain. Hatta adkhula Makkata fa asmaru. Aku akan ke Mekah. Aku akan ke Mekah untuk melihat pesta. Kama yasmur syabab, sebagaimana orang anak-anak muda, kata Nabi. Jadi dia berpesan, lagi-lagi menggembala ini, mungkin sore asar lagi gembala. Jadi rupanya mungkin penggembalaan itu bisa sampai malam atau mungkin tidak dipulangkan artinya. Jadi kambingnya mungkin dikandang di situ juga atau dibiarkan di situ sampai malam. Fakharajtu lidzalik. Lalu Nabi keluar dari gembala itu, artinya keluar, meninggalkan gembala. Hatta jitu awwalad darin mim Makkah, sampai, jadi mungkin antara sore kali ya, sore gitu pulang, sore pulang, jadi keluar sampai Mekah. Begitu belum sampai Mekah, mungkin di ujung dia sampai rumah, sampai sebuah rumah pertama di ujung kota Mekah. Asma'u azaban atau uzaban. Aku mendengar suara-suara biddufufi wal mazamiri li'ursi ba'dihim. Mendengar rebana dan seruling sebuah pesta pernikahan. Jadi sebelum ke kota Mekah menuju ya pesta perayaan terhadap berhala kali. Sebelum menuju Mekah, sebelum sampai ketemu di sebuah rumah di ujung kota Mekah, rumah pertama yang sampai atau sesampainya di rumah pertama di ujung kota Mekah, dia mendengar musik rebana dan seruling. Beliau fajalastu lidzalika, karena itu aku duduk untuk mendengarkan. Fadaraballahu ala udunai panimtu. Allah lalu menutup telinga saya, tiba-tiba saya tidur. Jadi datang ngedengar musik, ya sempat terdengar, cuma tidak dinikmati. Begitu duduk, tak, tidur. Entah berat atau gimana. Jadi seperti ditidurkan oleh Allah sengaja. Orang belum ngantuk lagi pengen jalan. Fama aiqadani illa massah syamsu. Dan tidak sampai, jadi tertidur itu sampai bangun, tidak bangun kecuali sampai matahari paginya menyentuh. Jadi menyentuh badan. Jadi ketika Nabi tidur mungkin dari sore kali ya. Jadi menggembala, datang ke rumah atau mungkin malam. Karena tidak diceritakan waktunya. Jadi kalau malam mungkin berarti penggembalaan kambingnya dibiarkan sampai malam. Artinya memang ditungguin, tidak dibalikin ke kandang, tidak seperti gembala kita. Jadi padang sapan. Jadi kambing digembala sampai malam hari. Jadi kalau kira-kira sore jam 8 gitu, datang sebelum kota Makkah dengar musik
pesta nikahan, lalu duduk, tiba-tiba tertidur. Dan itu tidurnya sampai bangun karena ada panas matahari. Jadi sama sekali itu. Walam aqdi syai'an. Aku tidak merasakan apa-apa. Dan aku tidak, pokoknya ya nggak ada yang didengar, nggak ada yang apa dinikmati gitulah. Jadi kedengaran musik apa nggak ada. Summa arani marratan ukhra mislu dzalik. Dan itu kejadiannya 2 kali. 2 kali seperti itu, pengen pergi tidur, pengen pergi tidur. Jadi itu kedua kali. Maka setelah itu dia tidak lagi-lagi. Beliau tidak lagi-lagi. 2 kali seperti itu, setelah itu udah enggak lagi-lagi. Wa kana alaihi salatu wassalamu la ya'kulu ma dhubiha 'alan nusubi. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memakan daging sembelihan atas sembelihan berhala nusuk. Jadi di kota Mekah itu di pinggir Ka'bah sembelihan-sembelihan yang akan disembelih untuk berhala itu diikat dulu di situ, dan itu tahu kayak kita korban ya, diikat di masjid berarti untuk korban. Di Mekah jadi hewan-hewan nusuk itu yang untuk korban berhala ya dikumpulkan di dekat kota Mekah, berarti itu untuk berhala. Wa harrama syurbal khamri ala nafsihi ma'a syuyu'ihi fi qaumihi syuyu'an aziman. Dan beliau mengharamkan khamar sejak kecil, di mana khamar itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang jahiliyah saat itu. Wa dzalika kulluhu minas sifatil lati yuhalliyullahu biha anbiya'ahu liyakunu ala tamamil isti'dadi litalqiya wahyiyah. Demikianlah seluruh sifat-sifat baik tadi, seluruh sifat-sifat karakter terpuji tadi Allah penuhi dalam diri semua nabi. Bukan hanya nabi, bukan hanya baginda Nabi Muhammad, tapi semua nabi. Supaya apa? Supaya jiwanya siap untuk menerima wahyu. Jadi sebagai karakter-karakter baik itu memang Allah penuhi pada setiap nabi, supaya mereka siap menerima wahyu. Bahum ma'sumuna minal adnasi qabla nubuwati wa ba'daha. Dan oleh karena itu para nabi maksum, bersih dari kekotoran akhlak. Ya, baik sebelum kenabian maupun sesudah kenabian. Meskipun ada riwayat misalkan Nabi Ibrahim pernah berbohong 1 kali ketika diajak berburu. Ketika diajak berburu karena udah ada niat menghancurkan berhalanya Namrud. Ini orang istana Nabi Ibrahim ini nih, lingkaran 1 lagi, lingkaran 1 juga karena ayahnya Ajar itu pembuat patung istana. Jadi kira-kira lingkaran 1 keluarga istana juga gitu masuknya. Diajak untuk berburu. Menolak, bilangnya sakit, ini sakim, saya sakit. Padahal itu sudah punya niat menghancurkan berhala. Jadi bohong itulah yang membuat ketika beliau dimintakan syafaatnya nanti di yaumil akhirat nanti tidak sanggup. Amma qabla nubuwati, adapun sifat-sifat baik tadi sebelum nabi, fal yata'ahhalu lil amril azimi alladhi sayusnadu ilaihim. Dan sifat-sifat tadi yang terpuji tadi sebelum kenabian untuk menyiapkan jiwa mereka terhadap urusan besar yang akan dibebankan kepada mereka. Jadi dalam menerima wahyu. Wa amma ba'daha fal yakunu qudwatan li umamihim. Adapun setelah kenabian, sikap-sikap mulia tadi dimaksudkan agar menjadi qudwah, teladan
li umamihim, untuk diteladani umat. Alaihim minallahi abdul salawati wa atammu taslimati. Demikianlah Nabi dan Rasul dijaga dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat kotor, karakter-karakter buruk, karakter-karakter yang memungkinkan orang tidak mulia. Maka alaihim minallahi salatu wa atammus taslima. Mudah-mudahan kepada mereka sebaik-baik solawat dan sesempurna salam. Demikian yang saya sampaikan. Alhamdulillah. Pas ya kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.